Ceritanya bermula dari segerombolan pasukan pemadam kebakaran yang lari gerusa-gerusu ke sebuah ballroom hotel mewah. Pas sampai di TKP, mereka nganga sekamar. Ballroomnya beku kayak kulkas satu pintu nggak dikuras setahun. Ada bunga es nempel di tirai, lampu gantung jadi es lilin, bahkan minuman di gelas berubah jadi es serut. Kapten pemadam si Pak Komandan brewok maju pelan-pelan sambil ngelap embun di helmnya. Tiba-tiba nengok ke pojokan. Wadidaw, ternyata ada suatu orang selamat duduk ngedoprok, menggigil sambil megang sesuatu yang misterius. Dan saat benda itu diputar, jam! Es langsung mecah, bunga es layu, dan semua orang yang beku tadi langsung mencair. Di tengah keramaian kota New York, muncul seekor naga hantu es yang bikin kehebohan luar biasa. Udara mendadak dingin, keluarga Spengler langsung bergerak. Di dalam mobil mereka berdebat itu itu. Target hantu naga pun semakin menjauh dan mereka menerbangkan drone khusus Ghostbuster. Dalam hitungan detik, drone itu berhasil mengunci target, memaksa naga es itu masuk ke dalam wadah khusus. Misi dianggap sukses. Tapi suasana kemenangan gak bertahan lama. Beberapa menit kemudian, keluarga Spengler dipanggil ke balai kota. Ternyata akibat pengejaran naga es itu, berbagai fasilitas umum rusak. Taman kota hancur, gedung-gedung pada bolong, rental sepeda rusak parah. Pemerintah kota mencatat semuanya dengan rapi, lengkap dengan foto dan data kerusakan. Sebagai tindak lanjut, Bobby yang masih di bawah umur dikenai sanksi nggak boleh ikut kegiatan perburuan hantu untuk sementara waktu sampai usianya mencukupi. Untuk menghilangkan rasa penat yang menumpuk setelah masa skorsing, Bobby memutuskan mampir ke toko milik Dr. Peter, seorang kolektor benda-benda supranatural sekaligus mantan anggota Ghostbuster. Di sana, ia disambut oleh Podcast, asisten muda yang sudah jago urusan deteksi makhluk gaib. Toko itu sendiri adalah gabungan antara rumah tua dan museum horor, dengan suasana yang bikin merinding dan penasaran sekaligus. Ada aroma campuran debu, lilin tua, dan sedikit bau semprotan anti hantu yang entah expire atau memang baunya begitu. Bobby pun berkeliling, sesekali ngintip koleksi benda-benda aneh sambil ngobrol santai dengan Podcast. Di waktu yang hampir bersamaan, datanglah seorang pria bernama Nadim, membawa sebuah barang antik peninggalan neneknya. Misinya sederhana tapi berani, menukar warisan mistis dengan uang jajan. Setelah proses tawar-menawar yang lumayan alot, mirip jual beli di pasar loak tapi versi berhantu, akhirnya Dr. Peter setuju membeli barang tersebut. Nadim pun pulang dengan dompet yang lebih tebal dan perasaan lega, sambil berharap barang itu tidak bikin masalah di toko. Carrie melaporkan ke pemimpin Ghostbuster yaitu Winston bahwa ada yang aneh di penjara hantu. Setelah obrolan serius tapi santai ala Ghostbuster, Winston langsung membawa keluarga Spengler ke markas baru yang tampil lebih modern dan serba digital. Di sana, Lars menunjukkan cara baru memindahkan hantu dengan alat-alat canggih, lebih praktis, lebih rapi, dan pastinya gak bikin listrik turun. Ia juga memperkenalkan penjara hantu versi upgrade, yang katanya sih sekarang tahan banting dan anti jebol, kecuali kalau hantunya ngambek bawa rombongan. Di waktu yang sama, Dr. Peter menyerahkan barang yang dibeli dari Nadim ke Lucky untuk dicek. Awalnya tampak seperti barang antik biasa, tapi siapa sangka benda itu mulai bikin suasana agak beda. Tanpa basa-basi, Lucky bersama Lars langsung memeriksa bola emas misterius itu. Mereka menggunakan alat ekstraksi hantu berteknologi tinggi, didesain khusus untuk mendeteksi energi supranatural. Saat proses ekstraksi dimulai, bukan hasil tenang yang muncul, tapi justru kekacauan. Hantu-hantu di penjara tiba-tiba aktif, lampu padam total, dan suasana langsung berubah jadi gelap tegang dan penuh aura mistis seperti mau syuting film horor dadakan. Di tempat lain, Bobby sedang sibuk mengajak sahabat hantunya untuk room tour kantor Ghostbuster. Dari ruang lab yang penuh alat aneh sampai ruang jebakan hantu yang bikin merinding. Semua dijelajahi, tapi yang paling bikin penasaran tentu saja penjara hantu di bawah, yang katanya cuma diboleh diakses sama orang-orang tertentu dan hantu juga harus izin dulu. Keesokan paginya, Lars mempresentasikan hasil awal penelitiannya. Ia menemukan bahwa bola emas kekuningan yang mereka terima bukan benda biasa. Ada reaksi energi gaib yang cukup kuat di dalamnya, dan itu bukan dari hantu biasa. Karena data yang dimiliki belum cukup,
Lars, Trevor, dan Lucky memutuskan untuk mendatangi Nadim, satu-satunya orang yang tahu asal-usul bola tersebut. Di apartemen peninggalan neneknya, Nadim dengan semangat mengajak mereka room tour. Semuanya tampak biasa-biasa saja, sampai mereka tiba di dapur. Di sana tersembunyi di balik tumpukan bumbu dapur dan botol kecap kadaluarsa, ada pintu kecil menuju sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan tersebut, Nadim menjelaskan bahwa dulunya neneknya sering menghabiskan waktu di sana, melakukan berbagai aktivitas yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Di toko barang antik milik Dr. Peter, podcast mulai mencurigai adanya rekaman suara aneh yang berasal dari bola emas. Setelah mendengarnya sendiri, Dr. Peter memutuskan keluar dari masa pensiunnya dan menemui seorang teman lama yang bisa dipercaya. Setelah sesi room tour selesai, Nadim diajak untuk diperiksa ke Dr. Fengman, guna memastikan apakah dia memiliki keterkaitan dengan kelompok kuno bernama Firemaster atau tidak. Di sebuah perpustakaan tua tersembunyi di bawah tanah, teman lama Dr. Peter menjelaskan secara detail isi dari bola emas tersebut, termasuk mantra kuno yang konon bisa membangkitkan dewa iblis bernama Garraka. Di tengah suasana tenang dan penuh rasa penasaran, Bobby bersama Dr. Peter dan podcast sedang asyik menyimak penjelasan tentang sebuah mantra kuno bernama mantra pembangkit Garraka. Mantra ini konon katanya mampu membangkitkan entitas gaib paling bandel dari dunia sebelah. Namun, suasana belajar yang damai mendadak kacau balau saat seekor hantu kecil misterius muncul entah dari mana dan mencoba mencuri rekaman suara mantra tersebut. Bukan hanya mencuri, tapi juga sambil tertawa-tawa dan membuat lelucon seperti stand-up komedian supranatural. Refleks sebagai mantan Ghostbuster tidak hilang, Dr. Peter, Bobby, dan podcast langsung mengejar si hantu kecil keliling perpustakaan. Hasilnya, buku-buku berterbangan, rak roboh. Saat Dr. Peter hampir berhasil mengambil kembali rekaman mantra, situasi makin gawat. Hantu kecil itu tiba-tiba berubah menjadi singa raksasa yang super galak dan berliur ektoplasm. Tanpa basa-basi, singa itu menerkam ke arah Dr. Peter. Beruntung, Bobby bertindak cepat dan dengan sigap menembakkan senapan laser miliknya ke arah si singa hantu. Dalam satu tembakan yang epik, hantu tersebut meledak. Namun, kemenangan mereka tidak berlangsung lama. Karena kerusakan parah di perpustakaan, Dr. Peter, Bobby, dan podcast langsung diamankan polisi. Tuduhannya membuat keributan, merusak fasilitas umum, dan menyebabkan rusaknya seekor patung singa. Masalah semakin pelik saat Whitson, legenda hidup dan mantan kepala Ghostbuster, datang dan memarahi Bobby habis-habisan. Tidak cukup sampai di situ, wali kota turun tangan dan menyegel markas pemadam kebakaran yang juga merupakan markas Ghostbuster. Keputusan resmi diumumkan, semua kegiatan Ghostbuster dihentikan selamanya. Diliputi rasa kecewa dan frustasi, Bobby pun mencari pelarian yang tidak biasa, curhat dengan sahabat hantunya sendiri. Meski makhluk dari dunia lain, si hantu ini selalu siap menjadi teman curhat, pendengar setia, dan kadang partner main teka-teki silang supernatural. Percakapan ngalor ngidul antara manusia dan hantu ini membuat Bobby sedikit lega. Tapi karena sudah terlalu frustasi, Bobby mengambil keputusan nekat ia ingin jadi hantu juga. Walau hanya 2 menit saja. Idenya jika jadi hantu, mungkin dia bisa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, atau minimal bisa pelukan astral sama bestinya. Berbekal niat yang sangat questionable, Bobby menyelinap ke markas pusat Ghostbuster. Di sana ia menggunakan alat yang bisa membuat manusia masuk ke kondisi mati suri sementara. Rencana berhasil, Bobby masuk ke dunia perhantuan dan langsung bertemu sahabat hantunya. Awalnya semua tampak hangat seperti reuni gaib penuh tawa dan kabut. Tapi tidak butuh waktu lama, suasana berubah mencekam. Ternyata selama ini, sang sahabat hantu punya rencana tersembunyi. Ia sengaja berteman dengan Bobby demi satu tujuan, membangkitkan Garraka, makhluk legenda dari dunia kematian. Kenapa? Karena ia ingin membuka gerbang ke alam baka agar bisa bertemu kembali dengan orang tuanya yang telah tiada. Tanpa banyak basa-basi, Garraka merasuki tubuh Bobby yang masih dalam kondisi mati suri. Dalam wujud setengah sadar, Bobby mulai berbicara dalam bahasa aneh dan komat-kamit layaknya medium kerasukan. Seketika, energi gelap muncul di sekitar tubuhnya. Dan
lahirlah kembali sosok Garaka, sang hantu legendaris yang ditakuti di 2 dimensi. Kota New York mendadak berubah menjadi panggung teror saat Garaka, sang raja kegelapan dari alam baka, bangkit dalam wujud nyata. Langit mendung, jalanan kota penuh dengan panah-panah es yang menjulang tinggi, angin berdesil menyeramkan, dan para hantu mulai bermunculan dari bayangan, pertanda buruk sedang menyelimuti kota. Namun, para Ghostbuster tidak tinggal diam. Dari generasi pertama hingga yang paling bontot, semua berkumpul diam-diam di markas Ghostbuster yang telah disegel oleh polisi. Kenapa di sana? Karena mereka tahu satu fakta penting, gerbang menuju alam baka ternyata tersembunyi di lantai bawah markas. Dan itulah tujuan Garaka, membuka gerbang, membebaskan para hantu, dan membentuk pasukan kegelapan yang sangat fantastik. Bobby yang kini sudah pulih dari kerasukan Garaka bersiap menghadapi sang mantan tamu gelap dengan senapan modifikasi berlapis kuningan, satu-satunya material yang diyakini bisa menembus energi kegelapan. Sementara itu, Nadim, si Fire Master, muncul sebagai wildcard tak terduga. Ia datang lengkap dengan baju zirahnya dan semangat menggelegak, siap jadi penakluk Garaka. Garaka akhirnya tiba di markas. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada karpet merah, bahkan kopi pun tidak disuguhkan kepada Garaka. Hanyalah serangan laser serentak dari seluruh anggota Ghostbuster. Tapi seperti kata Lucky bilang, senjata biasa nggak akan mempan. Dan benar saja, Garaka hanya berdiri santai sambil memantulkan semua tembakan laser seperti nyamuk kena AC. Marah karena diserang, Garaka mengeluarkan kekuatan esnya, membekukan sebagian besar anggota Ghostbuster jadi patung es instan. Lalu, ia melanjutkan aksinya membuka segel gerbang dimensi yang sudah lama terkunci. Dan, boom! Para hantu lepas. Mereka berterbangan keluar seperti siswa lepas dari ujian nasional. Di tengah kekacauan, Bobby muncul dari dapur dan langsung menembakkan senapan kuningannya. Garaka terkejut. Akhirnya ada serangan yang membuatnya mundur selangkah. Tak mau kalah, Nadim meluncurkan bola api panas ke arah Garaka, menghantam tubuh dan kepalanya. Ledakan kecil terjadi, cukup buat menghentikan langkah sang raja hantu sejenak. Tapi tetap saja, kekuatan mereka tak cukup untuk menghentikan Garaka selamanya. Satu-satunya cara, mengunci kembali gerbang antar dimensi. Disinilah para anggota senior Ghostbuster turun tangan. Dengan tubuh lelah, napas tersengal, dan lutut ngilu, mereka turun ke lantai bawah dan dengan penuh drama menutup kembali gerbang dunia hantu. New York merayakan kemenangan besar. Warga berbondong-bondong memberi penghormatan, selfie dengan para Ghostbuster, dan bahkan memberikan voucher makan gratis umur hidup untuk Bobby dan Nadim. Dan begitulah kisah epik tentang kebangkitan Garaka dan kembalinya para Ghostbuster ke garis depan berakhir. Setidaknya sampai ada hantu baru yang cari gara-gara lagi. Oke sobat, itulah alur cerita film Ghostbuster Frozen Empire. Kita jumpa lagi di alur cerita film lainnya. See you and bye-bye.